أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati para hadirin, para sedulur sekalian dimanapun Anda berada. Baiklah, kita lanjutkan kajian rutinitas kita setiap hari Sabtu menjelang subuh. Kita membaca buku dari Imam Al-Haris bin Asad Al-Muhasibi, sebuah karya klasik tasawuf memelihara hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpah ruahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga sampai detik ini kita masih bisa menikmati hidup kita dan bisa bersilaturahim di acara rutinitas kita setiap Sabtu menjelang subuh. Semoga Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmat dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa tercurahkan ke hariban junjungan kita, Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau di yaumil akhirah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita random buka halaman 161. Baik, saya akan membacakan dari kitab ini, memelihara hak Allah. Qala bismillahirrahmanirrahim, diwakilkan bahwa Hudzaifah bin Al-Yaman pernah berkata kepada Ibnu Mas'ud Al-Ansori. Dia merasa gelisah karena sesuatu yang terjadi kepadanya akhir malam. Bangun dan lihatlah jam berapa ini. Ibnu Mas'ud bangun, lalu dia menghampirinya dan berkata, matahari telah terbit. Maka Hudzaifah berkata, aku berlindung kepada Allah dari dikembalikan ke dalam neraka. Marwan pernah menjenguk Abu Hurairah ketika dia sedang sakit menjelang kematiannya. Dia berkata, ya Allah, ringankanlah kematiannya. Maka Abu Hurairah berkata, ya Allah, beratkanlah. Kemudian Abu Hurairah menangis seraya berkata, demi Allah, aku tidak menangis karena sedih meninggalkan dunia atau susah karena berpisah denganmu. Akan tetapi aku sedang menunggu dua kabar dari Tuhanmu Azza wa Jal dengan memperoleh surganya ataukah nerakanya. Muaz berkata, tatkala dia sekarat semenjak malam hari, apakah kita sudah memasuki waktu subuh? Dijawab, belum. Kemudian dia bertanya, apakah sudah subuh? Dijawab, belum. Pertanyaan itu terus diulang-ulang sampai ada jawaban iya. Maka dia berkata, aku berlindung kepada Allah pada pagi hari ini dari dikembalikan ke dalam neraka. Ketika Amir bin Abdul Qais mau meninggal, dia menangis. Maka seseorang bertanya, apa yang membuatmu menangis? Dia menjawab, aku tidak menangis karena lari dari maut atau menginginkan dunia kalian. Akan tetapi aku sedang berada pada dataran yang tinggi dan terjal
sementara aku tidak tahu kemana aku akan dibawa, terjun ke surga atau neraka. Ya, inilah kekhawatiran daripada para sahabat berkemuka baginda Rasulullah SAW, yang tentunya kita pahami bahwa mereka adalah orang-orang mulia, sahabat-sahabat pilihan. Tapi walaupun demikian, beliau-beliau semua tetap merasa khawatir apakah nanti di akhir hayatnya diperlihatkan neraka atau surga. Itu karena rasa khauf, rasa takut yang luar biasa di hati para sahabat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya ketika Salman Al-Farisi bertemu dengan salah seorang sahabatnya dan bertanya, "Wahai Salman, bagaimana keadaanmu? Apakah keadaanmu baik?" Maka Salman menjawab, "Aku tidak tahu apakah aku dalam keadaan baik atau tidak sampai nanti di akhir hidupku. Maka di saat di akhir hidupku itu baru aku tahu apakah keadaanku itu baik atau buruk." Ya, makanya akhir keadaan kita atau akhir daripada hidup kita berharap kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Yang dengan nikmat itu semoga dapat kita gunakan dengan sebaik-baiknya untuk berbakti kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenikmatan yang sering dilalaikan oleh manusia yaitu adalah nikmat sehat dan nikmat lapang. Banyak yang tergoda, banyak yang terlalaikan dari dua kenikmatan ini. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada termasuk golongan orang-orang yang lalai, orang-orang yang kufur atas nikmat yang telah Allah berikan. Nah, pertanyaannya bagaimana langkah, bagaimana cara agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat kita sebagai hambanya yang bersyukur. Dalam suatu keterangan di dalam kitab Nasoihul Ibad yang disusun oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi, di situ dijelaskan khoslatani man kanata fihi katabahullahu syakiran sabiran wa man lam takuna fihi lam yaktubahullahu syakiran wala sabiran. Ada dua perkara yang jika dua perkara ini bisa kita amalkan, maka Allah akan mencatat kita sebagai hambanya yang bersyukur, bahkan juga bersabar. Tetapi jika dua perkara ini tidak ada di dalam diri kita atau tidak dapat kita amalkan, maka Allah tidak mencatat kita sebagai hambanya yang bersyukur, bahkan juga bersabar. Yang pertama apa? Man nazara fi dinihi ila man huwa dunahu faqtada bih. Man nazara fi dini ila man huwa fawqahu faqtada bih. Wa man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu famidallahu ala ma faddalallahu bi alaih katabahullahu syakiran sabiran. Jadi yang pertama, ketika kita memandang dalam urusan agama, keimanan atau ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hendaknya kita memandang kepada mereka yang lebih baik ibadahnya dari kita.
lebih tinggi kualitas keimanannya daripada kita, lebih banyak amalia akhiratnya daripada kita. Lalu kita mau mengikuti langkah-langkah mereka. Kenapa dalam urusan keimanan, ketakwaan, ataupun ibadah, kita dianjurkan untuk memandang kepada mereka yang lebih baik daripada kita, untuk mengikis sifat-sifat ujub atau takabur yang ada di dalam hati. Karena kalau kita misalnya dalam posisi sedang semangat menjalankan ibadah, lalu yang kita pandang mereka yang tidak ibadah, maka akan timbul di hati kita sifat bangga terhadap diri kita, sombong terhadap apa yang kita lakukan, yang kita perbuat. Maka dalam hal ini kita pandang kepada mereka yang lebih tinggi kualitas keimanannya, lebih banyak ibadahnya daripada kita. Ya, dengan begitu kita mau mengikuti langkah-langkah mereka. Kenapa? Karena dalam ibadah pun itu kita harus berhati-hati. Hati-hati dari apa? Daripada penyakit-penyakit hati. Ya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kita langsung ke dalam sanubari kita. Ibadah yang kita lakukan, gerak yang kita kerjakan, seperti sholat dan lain sebagainya, yang Allah lihat langsung ke dalam hati kita. Apakah ada ujub di dalamnya? Apakah ada takabur, sombong di dalamnya? Maka inilah yang menentukan rahmat Allahkah yang akan diberikan, atau bahkan murkanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar kita lurus di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Syekh Ibnu Athaillah pun dalam kitab Syarah Al-Hikam, beliau pun menjelaskan, maksiatun awrasat dullan waftiqaron khairun min ta'atin awrasat izzan wastikbaron. Kemaksiatan yang dengan maksiat ini seorang hamba merasa hina di hadapan Allah, merasa butuh akan rahmatnya Gusti Allah, itu lebih baik daripada ketaatan yang hanya menumbuhkan rasa bangga terhadap dirinya. Wastikbaron, sombong. Ya, bukan berarti kemaksiatan lebih baik daripada ketaatan, bukan. Yang harus digarisbawahi dalam keterangan ini adalah bahwa ketika seorang hamba dia merasa butuh kepada Allah, merasa hina di hadapan Allah, maka itu lebih baik ya daripada mereka yang walaupun ibadah tapi semakin merasa diri lebih mulia daripada yang lain dan menghinakan, ya, lebih parahnya bahkan mengkafir-kafirkan sesama saudara semuslim. Ya, itu hati-hati, karena banyak sesama muslim saling mengkafirkan satu sama lain. Nah, itu bahaya. Itu bahaya. Nah, ini salah satu langkah, ya, salah satu langkah, cara, jalan, atau rambu-rambu yang harus kita waspadai. Agar apa? Agar nanti di akhir hayat kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama tadi, ya, kalau pengen dicatat sama Gusti Allah sebagai hamba yang bersyukur, bahkan juga bersabar, dalam hal ibadah kita lihat kepada mereka yang lebih baik ibadahnya dari kita. Yang kedua apa? Man nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalallahu bihi alaih kataballahu syakiran sabiran. Beda halnya dengan urusan dunia. Ya, misalnya ekonomi. Dalam hal ini justru kita dianjurkan melihat, memandang
kepada mereka yang lebih sedikit dunianya daripada kita. Ya, mungkin ekonominya di bawah kita. Dengan begitu kita akan memuji Allah atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Karena kalau dibalik bahaya dalam hal dunia, misalnya kita melihat kepada mereka yang lebih banyak dunianya dari kita. Lebih tinggi tingkat ekonominya daripada kita. Ah, ini bahayanya apa? Kita hanya fokus melihat kenikmatan orang lain dan lupa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Itu dua hal yang barang siapa bisa mengamalkan, maka katabahullahu syakiron sobiron. Allah akan mencatatnya sebagai hamba yang bersyukur, bahkan juga bersabar. Gitu ya. Jadi salah satu trik cara agar kita bersyukur, jangan fokus memikirkan kenikmatan orang lain. Ya, misalnya tetangga kita punya mobil, Mas Nur punya mobil. Sedangkan kita belum punya mobil. Kita ngelirik ke tetangga terus. Enak ya dia punya mobil. Kemana-mana nggak kehujanan, nggak kepanasan. Terus fokus pikiran kita ke tetangga yang punya mobil. Maka nggak bakal sampai kapanpun kita akan bersyukur. Ya, ada sifat iri, dengki, dan lain sebagainya. Maka salah satu cara jangan melihat kenikmatan orang lain, tapi perhatikan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Walaupun cuma punya motor misalnya, kemana-mana sampai, ya kehujanan ya pakai jas hujan, ya dan lain sebagainya lah. Pandai-pandai kita mensyukuri dengan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara melihat ke bawah. Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah orang yang ada di bawahmu, jangan lihat orang yang ada di atasmu. Ya, punya rumah misalnya walaupun kontrak, tapi dia ada rumah yang ditempatin. Masih banyak saudara-saudara kita yang tinggal misalnya di luar rumah dan lain sebagainya. Ya, itulah tadi dua perkara yang semoga dapat kita amalkan. Baik para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, ya selamat datang, selamat bergabung kepada saudara-saudara semua menjelang subuh. Ya, kita bersilaturahim, kita ngobrol-ngobrol santai. Ini mengingatkan kembali kepada kita bahwa kita memiliki batas akhir atau garis finish dari kehidupan kita. Semakin hari semakin kita mendekati garis finish tersebut. Artinya apa? Semakin dekat kita dengan ajal, kematian. Yang sadar, alhamdulillah. Dengan cara apa? Mempersiapkan perbekalan sebaik-baiknya ketika nanti sudah sampai di garis finish. Artinya apa? Setelah kontrak hidup kita sudah habis dan kita kembali kepada sang pemilik jiwa raga ini, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Dunia ini sudah mulai apa ya, ngawe-ngawe itu apa, manggil-manggil kenikmatan dunia, kemerlapan dunia. Sudah banyak yang ngawe-ngawe kita, sehingga melalaikan kita, melupakan kita kalau kita ini sedang berjalan menuju batas akhir kehidupan kita.
Ya boleh saja kita memiliki sesuatu untuk kebutuhan dunia kita, silakan. Tapi jangan sampai kita lalai dan lupa untuk perbekalan kita untuk kehidupan setelah kehidupan di dunia ini. Ya, ini para sahabat nih rasa khawatirnya luar biasa ketika berada di detik-detik akhir kehidupannya. Merasa khawatirnya luar biasa. Apakah diperlihatkan surga ataupun diperlihatkan neraka. Itu sekelas sahabat yang kita tahu ibadahnya sangat luar biasa. Cuma itu timbul dari rasa takutnya kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, seperti itu kajian kita pada hari ini. Kembali mengingatkanlah, kita sama-sama belajar, bukan menggurui, ya bukan niat apalah ngajarin dan lain sebagainya. Enggak. Ini forum silaturahim, ya kita saling mengingatkan, saling bertukar informasi. Mungkin barangkali ada saudara-saudara yang mau komen atau memberi tanggapan atau mau meluruskan, mungkin ada keterangan saya yang kurang tepat, ya silahkan. Atau ada yang perlu kita bahas di kesempatan kali ini, ya monggo. Ya, daripada ini waktu menjelang subuh kita isi dengan hal yang sia-sia atau bahkan kemaksiatan, kita isi dengan lain sebagainya yang kurang memberi manfaat untuk kehidupan akhirat kita. Ya, kita isilah dengan cara mengaji dan mengkaji diri kita, bahwa diri kita berasal dari Gusti Allah dan kelak akan kembali kepada Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi santai, relax aja. Jadi kalau ada yang mau ngebahas apa silakan, atau ada yang mau komen apa mangga silakan, atau mengoreksi dari apa yang saya sampaikan silakan. Ya, bukan niat menggurui, kita bareng-bareng lah, sama-sama belajar, sama juga lagi belajar memperbaiki diri, ya belajar sadar diri, tahu diri sebelum batas akhir hidup kita datang. Ya kalau waktu itu udah datang atau udah dekat lah dengan batas akhir kehidupan kita, lah repot. Ya kita mau ngapain, nyesel juga udah telat. Nah, makanya dari sekarang lah kita upayakan, silakan dunia kita ambil, ya kan? Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Boleh kita cari kebutuhan-kebutuhan kita untuk dunia, bahkan harus, ya kan? Tapi jangan lupa akhirat kita. Ya, wabtaghi, carilah dari apa-apa yang telah Allah datangkan kepadamu untuk akhiratmu, untuk kepentingan akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa bagianmu di dunia. Ya, ini bukan berarti kita disuruh ngejauhin dunia, ninggalin dunia. Ya kalau bisa monggo, cuma sekelas kita, ya mungkin masih susah. Monggo silakan, ada yang masuk, ada yang naik, silakan. Hukum sombong. Wah. Jadi kesalahan atau dosa yang berasal dari syahwat, hawa nafsu nih, keinginan, yurja gufronuha, itu masih diharapkan ampunannya. Ini ada dalam kitab Nasoil Ibad, ya, Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Tapi kalau dosa itu bersumber dari kesombongan, la yurja gufronuha, maka susah untuk diharapkan ampunannya, susah. Kenapa? Karena bersumber dari kesombongan, dan awal
awal yang memiliki sifat kesombongan di antara makhluknya Gusti Allah adalah iblis. Ya, karena itu kalau ditanya hukumnya ya nggak boleh lah. Karena yang satu-satunya yang pantas dan boleh sombong hanya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sombong itu terkait dengan profesi kita. Ya termasuk ustadz, dipanggil ustadz ya nggak boleh sombong jadi ustadz, merasa diri lebih baik daripada yang lainnya, atau jabatan-jabatan lain. Terkait dengan keyakinan kita, jadi ada keterangan tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Kalau kita mau mikir, mau merenung, mau bertanya, tanyalah yang berkaitan dengan makhluknya Gusti Allah. Jangan kita memikirkan, berangan-angan atau apapun yang berkaitan dengan zatnya Gusti Allah. Contoh, Mas, siapa tadi yang nanya? Maksudnya apa? Kita turun dikit lah pertanyaannya. Jangan ke zatnya Gusti Allah yang Maha Agung, ke makhluknya Gusti Allah. Ya, seperti kita nih manusia kan makhluknya Gusti Allah. Ya, saya, sampean, semuanya makhluknya Gusti Allah. Dan di dalam diri kita, yakin nggak ada ruh? Pasti yakin kan, setiap orang ditanya dalam diri kamu ada ruh? Nggak ada lah, kita kalau nggak ada ruhnya ya mati. Lah bisa nggak meyakinkan diri sendiri? Ruh tuh ada di mana? Tunjukkan kepada saya akan adanya ruh. Nah, kan nggak bisa, ruh kan nggak bisa dilihat. Itu aja kita nggak mampu gitu loh memikirkan. Tapi kan tanda-tandanya ada ya dengan geraknya kita, hidupnya kita. Ya bukti kalau di dalam kita masih ada ruh. Begitupun Gusti Allah. Kita memahaminya karena taraf kita, makom kita masih makom syariat, orang awam, maka meyakininya dengan adanya ciptaan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yakin adanya Allah karena adanya ciptaannya. Apa? Langit, bumi, dan seisinya. Nggak mungkin terbentuk sendiri. Pasti ada yang menciptakan, yaitu Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi adanya alam semesta bukti adanya sang pencipta. Itu makom kita, orang awam. Kalau udah makom hakikat justru bukti adanya Allah adalah adanya alam semesta. Tuh. Udah nggak terhijab lagi dengan makhluk. Karena udah yakin akan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang jantung kita berdetak. Kita jantung ini berdetak, apa kita ikut mendetakkan jantung kita? Jantung nggak kelihatan, dan kita nggak ada upaya buat detakin ini jantung. Nah terus yakin nggak kalau kita detakin jantung kita sendiri? Pasti ada yang mengatur semua yang ada di dalam tubuh kita, saraf-saraf kita. Ya kurang lebih seperti itu. Nah mata aja nahan kedip yang melek, terus biar nggak kedip susahnya luar biasa. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Ya terkait dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala ini penuh. Sepenuhnya harus dengan keimanan. Ya harus dengan keimanan. Kalau kita masih ragu sama Gusti Allah, bagaimana perjalanan ibadah kita, perjalanan hidup kita. Justru kita harus lebih yakin akan adanya Gusti Allah dibandingkan dengan adanya diri kita sendiri. Ya kurang lebih seperti itu. Makanya butuh iman dalam hal yang terkait dengan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pakai iman lah. Ya Allah itu selalu berada di hamba yang hatinya hancur karena Allah. Ya bukan orang-orang yang susah, tapi orang yang hatinya hancur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa?
keagungan, kenikmatan Gusti Allah itu selalu menyertai hamba-hambanya. Wa ana mahu idza dzakaroni. Kalau hadis kutsinya ada beberapa keterangan. Jadi Gusti Allah bersama hambanya ketika hambanya mengingatnya. Wa ana mahu idza dzakaroni. Ana ma'abdi haitsuma dzakaroni wa taharrakat bi syafatahu. Aku bersama hambaku ketika hambaku mengingatku dan bergerak bibirnya menyebut namaku. Ada lagi, idza dzakaruni fi nafsi dzakartu fi nafsi wa in dzakaruni fi malain dzakartu fi malain khairin minhum, dan lain sebagainya. Banyak keterangan kalau Gusti Allah itu bersama hamba yang mengingatnya, yang berzikir kepadanya. Ya, ya orang susah ya kalau dia jauh dari Gusti Allah ya gimana? Maksudnya Allah bersama hambanya, atau yang tadi hatinya hancur karena Allah, artinya apa? Pertolongannya, keagungannya, nikmatnya, kasih sayangnya yang menyertai dia. Ya, kita nggak usah berpikir tentang zat Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala karena begitu agung dan pikiran kita nih nggak sampai lah ke situ. Makanya kita nggak boleh diarahkan untuk meyakini Allah bersama orang yang susah. Oh, saya susah nih, berarti Allah lagi bareng saya nih. Allah yang mana? Ya Allah yang mana? Maksudnya keagungan Gusti Allah, kasih sayangnya Gusti Allah. Makanya ada seorang ulama sufi terkenal yang bernama Ibrahim bin Adham. Itu beliau dulunya seorang raja, Raja Balkh. Cuma karena ingin sekali dekat sama Gusti Allah, ditinggalkan itu kerajaannya, masih punya anak kecil 4 bulan apa, ditinggalkan kerajaannya, dia menjauh dari kerajaannya, hidup susah. Ketika anaknya udah gede, penasaran pengen ketemu sama ayahnya, ngelihat dari jauh mana yang namanya Ibrahim bin Adham, dikasih tahu, oh itu, dilihat ayahnya lagi ngapain, ngumpulin kayu bakar, ngangkat kayu bakar nggak pakai sendal, ngejual kayu itu di pasar. Buat apa? Buat dituker dengan makanan, roti. Setelah dapat, dimakan bareng-bareng sama temannya. Itu raja, ya Ibrahim bin Adham, termasuk tokoh sufi. Artinya apa? Langkah, cara agar kita naik derajat kepada orang, derajatnya orang yang soleh diantaranya adalah menutup, ya, menutup pintu kenikmatan. Yang tadi dia jadi raja kan tuh nikmatnya luar biasa kan, menutup pintu kenikmatan, ayyughliqa lahu nikmah wa yaftahu, dan membuka pintu kesusahan. Ya, itu mau hidup susah, mau hidup perih, itu salah satu langkah dari ulama terkenal sufi Ibrahim bin Adham agar mendapat derajat orang-orang soleh. Ya, karena orang kalau dalam keadaan begitu, hatinya tuh akan selalu terhubung dan mengharap kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya seperti itu. Ya, agama itu kan kalau dari bahasa kita disebut agama, ya kalau di Al-Quran mungkin dinul Islam dan lain sebagainya. Agama kan dari bahasa Sanskerta, dari a dan gama. Gama artinya kekacauan, a anti, yang apa, tidak boleh, artinya tidak kacau. Agama tuh kalau dari segi bahasa artinya tidak kacau. Bahasa Nusantara itu ya khas Indonesia, artinya tidak kacau agama tuh dari segi arti, dari segi bahasa, atau jalan hidup, way of life dan lain sebagainya. Ya, jalan hidup sebenarnya, ya jalan hidup atau ya pedoman yang membuat kita umat manusia bisa hidup berukun, makmur, ya, dan saling menghargai satu sama lain. Gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ya, dewa-dewa itu kan bentuk keyakinan juga, ya, keyakinan manusia
yang memang sudah ada dari zaman dulu. Mereka yang mencari Tuhannya ya dengan pemikiran mereka sendiri, dengan keyakinan mereka sendiri. Makanya ada istilahnya dewa yang mencipta, yang menghancurkan, yang memelihara, ya sehingga mereka memiliki banyak dewa, atau yang melihat api yang tidak padam-padam sehingga menganggap wah ini dia nih Tuhan saya nih, sehingga disembah seperti kaum Majusi ya dan lain sebagainya. Iya, dari nama-nama Gusti Allah Sang Pencipta, misalnya Al-Khaliq, ya, Al-Badi, Al-Ador, An-Nafi, ya semualah Asmaul Husna yang kita pahami, yang kita hafal. Kalau kita meyakini ya satu, cuma memiliki banyak nama. Ya, jadi lebih percaya dengan sains, seperti ateis gitu. Karena tidak sesuai dengan akal, dengan kenyataan, tidak bisa dilihat, akhirnya mereka meyakini tidak ada Tuhan gitu. Ya disitulah butuhnya apa ya, keimanan, ya keimanan, keyakinan kita kepada agama lah, kepada agama yang kita anut, yang kita yakini. Ya, makanya masing-masing agama ya meyakini kepercayaannya masing-masing, meyakini Tuhannya masing-masing, karena berpedoman pada agamanya masing-masing. Ya begitu aja, silahkan. Karena memang konsep ketuhanan dari masing-masing agama pun beda-beda. Ya lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu, untukku agamaku. Tapi tetap kita sebangsa dan setanah air. Gitu. Ketika susah nyalain Tuhan, yang mana nih katanya ada Tuhan, kok saya susah nggak ditolong gitu. Ya itulah. Jadi keimanan kita nih kan ada dosisnya lah, bahasa bahasa obat mah ada dosis. Ketika iman kita lemah, ya kita hanya egois, itu ego kita yang ngomong begitu, itu ego kita. Merasa diri kita nih nggak pantas diuji, nggak pantas dapat masalah, nggak pantas dapat musibah gitu kan. Entah kita merasa diri kita memang sudah ahli ibadah atau lain sebagainya. Tapi kalau kita melihat ya asyadul bala, ujian yang terberat itu bukannya orang-orang susah ya kayak kita, justru para nabi, para rasul, itu mereka yang memiliki ujian terberat, itu mereka. Itu mereka aja yang dekat sama Gusti Allah, rasulnya Gusti Allah, itu ujiannya aja luar biasa. Lah kita bukan siapa-siapa. Yang ibadah kita juga mungkin masih ya nggak jelas. Kok bisa-bisanya kita bawa-bawa Gusti Allah sebagai tambal butuh di saat begitu aja, mana Gusti Allah katanya ada tuh ya, cuman coba di saat senang, saat bahagia, saat dapat duit banyak misalnya. Ngomong nggak kita, oh Gusti Allah mana saya dapat duit banyak, dia enggak lah, jarang yang begitu kan. Ya itulah artinya tergantung kekuatan iman kita, dan kuatnya iman ini ditopang dengan adanya ibadah, pembuktian, ya pembuktian keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya manusiawi lah ketika kita butuh bantuan, kita minta sama Gusti Allah. Cuma jangan sampai yang ngancam-ngancam begitu lah. Setiap ya manusia itu memiliki ujiannya masing-masing, memiliki jalannya masing-masing. Saya pun pernah mengalami satu titik seperti itu, seakan-akan mana nih pertolongan Tuhan saya, mana nih yang saya harapkan, yang saya
inginkan pertolongannya, pernah mengalami titik seperti itu. Ya, karena kurang pahamnya kita. Justru di saat kita merengek, menangis seperti itu, itulah waktu-waktu yang justru Allah senang kepada hamba tersebut. Ya memang kuncinya apa? Kuncinya itu berpasrah diri kepada ketentuan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selagi kita merasa mampu untuk menyelesaikan masalah kita, selagi kita ingin ini masalah cepat selesai misalnya, di saat itu kita terbelenggu dengan ego kita sendiri. Mungkin kita harus pasrah, kita meyakini bahwa semuanya atas kehendak dan kuasa Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ridho seperti itu, dengan kita menyerahkan sepenuhnya karena kita merasa lemah, nggak mampu, maka insya Allah di situ akan turun pertolongan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin bukan dengan selesainya masalah kita, tapi dengan hati kita yang lebih tenang dalam menghadapi masalah tersebut. Ya, jadi namanya ujian artinya sesuatu yang menimpa kita kan, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang membuat hati kita hancur, resah, atau lain sebagainya lah. Pokoknya nggak enak dirasa. Itu bagaimana membedakan itu azab atau ujian? Tinggal dilihat hati kita nih nyambungnya kemana. Artinya apa? Kalau dalam ujian itu, dalam musibah itu, dalam kejadian yang membuat hati kita hancur itu, kita masih tegak berdiri menjalankan ibadah kepada Gusti Allah, itu disebut ujian. Ya, artinya Allah lagi sayang sama kita nih. Ujian, diuji dulu biar apa? Biar makin dekat, biar makin berkualitas, makin terbentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih tegar dalam menghadapi hidup. Nah, kalau azab apa? Yaitu kita mengalami kesedihan, keperihan, hancur hati dan lain sebagainya lah, kesusahan dan lain sebagainya. Dan kita dilalaikan, kita lalai akan perintah-perintah Gusti Allah, kita jauh daripada mengingat Allah, bahkan kita datang ke dukun-dukun untuk menyelesaikan masalah kita. Sama hancur hatinya mah, ya sama, sakit, resah, gelisah dan lain sebagainya, pusing lah karena masalah sama. Cuma itu yang membedakan. Ya di saat kita ada masalah, kalau kita masih sujud kepada Gusti Allah, yakin itu adalah bentuk kasih sayang Allah berupa ujian. Nah kalau di saat itu justru kita menjauh dari Gusti Allah, bukan mendatangi Gusti Allah tapi malah mendatangi dukun misalnya, jauh dari ibadah dan lain sebagainya, itu berarti siksa buat kita. Kurang lebih seperti itulah membedakannya. Malam yardo an qadai walam yasbir ala balai walam yashkur ala na'mai falyaltamis robban siwaya. Siapa yang tidak sabar dengan ujian yang aku berikan kepadanya. Emang Allah udah ngasih tahu bakal Allah uji. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Allah udah ngasih tahu aku bakal nguji kalian kok dengan rasa takut, kekurangan harta, jiwa dan lain sebagainya. Ya kan? Wa basyiris sabirin, dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kata Allah begitu, kamu nggak ridho dengan ketentuanku, nggak sabar dengan ujian yang kuberikan kepadamu, nggak mau bersyukur dengan nikmat-nikmatku, cari Tuhan selainku. Lo mau kemana kita? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa? Wah, Masya Allah, difitnah pernah apa enggak? Ya pernah lah. Ya, wah dahsyat fitnahnya itu luar biasa lah. Ya bahkan pokoknya menyebar sampai kemana-mana. Pernah saya difitnah, ya pernah. Dizolimi atau apa tadi. Terus sikap kita gimana? Jadi ketika ada orang yang fitnah kita, ada orang yang zolimi kita, itu biar kita lebih tenang. Anggap aja dia sedang mengambil kesalahan dan dosa-dosa kita diambil sama dia. Ya, kebaikan dia pindah ke kita, kan begitu rumusnya.
Kalau kita mikir ke situ lebih tenang kita. Biarinlah. Mungkin ini cara Allah menghilangkan, menghapus dosa kita. Ya kita nggak repot-repot ngelakuin apa-apa, cuma cukup diam, nerima, ridho dengan fitnah tersebut. Tapi dosa kita diampuni. Bahkan pahala tadi yang fitnah pindah ke kita. Gitu. Syaratnya ya itu. Ya ridho, menerima, sabar. Ini buat apa sih? Dipikirin ya. Ya pernah lah kita, ya mungkin setiap kita ngalami lah namanya fitnah, dizolimi dan lain sebagainya. Buat apa? Kalau kita ngebales status kita sama dia, sama-sama zolim. Kalau kita ngebales fitnah, ya sama, kita sama-sama ahli fitnah. Langkah kita ya udah sabar, ridho, menerima, pasrahkan semuanya kepada Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susah, ya susah emang. Kesel, iya kesel manusiawi. Ya alhamdulillah kita di majelis ini tempat di Wisma Asri. Ya nama majelisnya Majelis YPPAI, Yayasan Pengkajian Pembina Akhlak Islam. Ya majelisnya itu. Jadi pengkajian pembina akhlak Islam. Bagaimana kita berakhlak kepada Gusti Allah dan berakhlak kepada sesama hidup dan berakhlak kepada diri kita sendiri. Yaitu tadi di fitnah ya berusaha kita sabar, nggak terpancing. Amalan sebelum tidur biar tenang. Sebelum tidur amalannya gampang. Bismika Allahumma ahya, bismika amut. Ya itu mah doa tidur ya. Salah satu amalan, jadi pernah Kanjeng Nabi ya memerintahkan salah satu istrinya, kamu kalau belum tidur, kamu jangan tidur sebelum seluruh kaum muslimin sedunia memaafkan kamu. Gimana caranya saya minta maaf kepada seluruh kaum muslimin di dunia? Caranya gimana? Sebelum tidur kita mintakan ampun orang-orang yang pernah berbuat salah kepada kita dan memaafkan kesalahan mereka. Jadi contoh sebelum tidur, ya Allah saya maafkan semua kesalahan orang-orang yang telah berbuat zolim kepada saya, berbuat salah kepada saya, memfitnah saya dan lain sebagainya. Saya maafkan mereka ya Allah. Nah, oh dan kotoran kan di sini nih, nggak bisa tidur kan karena ada kotoran, ada yang ngeganjel. Ini kita buang. Udah ya Allah, saya maafkan, udah buang-buangin. Jangan buat makhluk halus, seringan makhluk kasar sih ya. Kalau saya digangguinnya makhluk kasar, kalau makhluk halus saking halusnya sampai nggak kerasa. Ya untuk menghindari gangguan makhluk halus, bagaimanapun juga mereka juga sama kayak kita, sama-sama makhluknya Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya satu dengan membaca ta'awudz, ya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu artinya kita berlindung, berpasrah diri dalam perlindungan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala dari gangguan setan yang terkutuk. Ya artinya menjaga diri lah. Menjaga diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita dekat sama Allah, makhluk halus jauh. Ya. Oh, gangguan psikologis. Aduh, ya gangguan psikologis yang terkait dengan mental. Terkait dengan batin, batiniah. Obatnya batin, harus dengan batin juga lah. Harus sendiri apakah bisa? Harus datang kepada ahli batiniah. Wah, ahli hikmah. Ahli hikmah tuh hukama bahasanya, mereka orang-orang para pengobat batin, pengobat hati. Nah, di sini saya bacakan ya dalam Pembaka Merasa Tunggal sebab-sebab penyakit batin yang mengganggu psikolog kita. Satu, terlalu sering menerima kepedihan, kesedihan hati tanpa sebab yang jelas. Gampang sedih,
gampang sakit hati, gampang emosi. Nah, itu yang mengakibatkan penyakit batin atau psikologi kita terganggu. Yang kedua, sering bersedih karena nasib diri. Nggak terima dong, berarti dengan keadaan yang sedang kita jalani. Ya, dengan ketentuannya Gusti Allah nggak terima. Saya pengen kayak mereka, yang hidupnya enak, yang mewah. Saya nggak mau begini lah. Ini yang mengakibatkan penyakit batin. Selalu meratapi nasib diri yang berkepanjangan. Ya, itu tadilah tidak menerima dengan keadaan kita saat ini, dengan meratapi nasib, bersedih karena nasib kurang legowo, jadi nggak ada syukurnya. Ya, hidup pun akan nggak ada terasa nikmatnya lah. Sering merasa takut yang mencekam tanpa ada sebab. Tahu-tahu takut aja, nggak tahu, kadang nggak ada sebab juga rasanya takut aja. Udah terganggu pikirannya lah, apalagi makhluk halus ngebayangin, wah jangan-jangan di sana ada ini, oh jangan-jangan di sana ada itu. Ibaratnya kita habis nonton film horor lah, itu kan setelah nonton pikiran kita kan jadi kacau. Sering merasa tak bisa tidur lantaran kegelisahan hati yang gelisah, itu juga akibat penyakit batin. Sering merasa tidak aman, takut tanpa sebab. Sering melamun, menghayal, sering merasa dihantui kayak tadi itu makhluk halus dan lain sebagainya. Ya, itu harus, kalau sakit mah ibaratnya harus datang ke dokter, konsultasi sama dokter, nanti dikasih obat sama dokter. Ya, silakan silaturahim lah ke majelis ini YPPI di Wisma Asri. Baik untuk semuanya, saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat, alhamdulillah. Dan saya akhiri, hadanallahu wa yakum ajmain. Allahumma fiq al-mutarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.